Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Saudaraku yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukannya bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh rahmat serta itqum minan nar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah apa yang menjadi pondasi suatu amalan soleh? Yang menjadi pondasi amalan soleh adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam ibadah itu ibarat ruh dalam jasad. Jasad jika tanpa ruh maka akan menjadi bangkai yang tidak ada nilainya. Demikian pula dengan amalan. Jika kita melakukan suatu amalan tanpa keikhlasan, maka akan menjadi amalan yang sia-sia dan tidak ada nilainya. Banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang menjelaskan dan mengajak kita supaya berlaku ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Penetapan keikhlasan juga ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu disertai oleh niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebajikan bukan hanya sebatas amal religius saja, tetapi kebajikan adalah suatu usaha, tingkah laku, ataupun sikap yang menghasilkan manfaat kepada orang lain atau diri kita sendiri. Salah satu contohnya adalah menghilangkan duri dari jalan atau memberikan sign, tanda jika ada jalan tersebut yang mengandung bahaya jika dilewati oleh orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu amal kebajikan kepada kebenaran bukan hanya melahirkan pahala untuk di akhirat nanti, tetapi hal itu akan menjadi wasilah akan datangnya pertolongan Allah kepada kita saat kita dalam kondisi kesulitan. Juga Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar mendapat karunia yang besar. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, jelas bekerja sama dalam melakukan kebaikan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk orang-orang mukmin dalam menegakkan agama serta bagaimana kita bisa menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah,
salah satu upaya dalam meningkatkan amalan yang ikhlas seperti yang dicontohkan oleh para ulama adalah senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan terlebih dahulu keutamaannya. Kalau mampu, kita tulis keutamaan-keutamaan mengerjakan amalan ini dan itu. Sehingga minimal banget saat kita dalam kondisi malas, jika kita mengetahui keutamaan mengerjakan amalan ini, kita akan mendapatkan ini, maka diri kita akan termotivasi untuk melakukan amalan tersebut. Dan ini banyak sekali ayat Al-Quran yang selalu menyandingkan keutamaannya terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Salah satunya adalah tentang infak. Bagaimana Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan yang berinfak, kemudian baru perintahnya. Seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi individu-individu yang selalu melakukan amalan kebajikan dan disertai oleh keikhlasan, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan tidak menjadi amalan-amalan yang sia-sia, tetapi berbuah pahala yang akhirnya kita bisa petik di akhirat nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.